politik itu cepat dan dinamis. Hari ini jadi gubernur yang banyak masalah, besoknya udah jadi capres yang banyak masalah juga. Ngeselin ya. Ya, politik itu juga cepat dan dinamis. Hari ini deklarasi capres, malamnya alam murka dan banjir di mana-mana. Dan sekali lagi politik itu cepat dan dinamis. Hari ini menikmati dukungan ormas intoleran, besoknya pura-pura nggak kenal. Pencapresan Anies Baswedan dan rencana koalisi Partai Nasdem dengan Partai Demokrat dan PKS benar-benar rumit. Ini bukan soal perebutan kursi cawapres, calon wakil presiden. Ini rumit karena dasar pijakan mereka yang mau berkoalisi memang nggak sama, bahkan bertolak 180 derajat. Nasdem adalah partai pendukung pemerintah, dengan 3 kadernya masih duduk di pemerintahan sebagai menteri. Terus waktu ditanya wartawan sehabis pertemuan itu, Pak Surya Paloh itu nggak menutup kemungkinan kalau Partai Nasdem bakal bergabung sama koalisi Indonesia Bersatunya dari Partai Golkar, PAN sama P3. Dan sebelumnya sebelum Pak Surya Paloh datang ke kantor Golkar, sebelumnya wakil dari Pak Surya Paloh namanya Pak Ahmad Ali, dia juga berkunjung ke markas koalisi kubunya Pak Jokowi, yaitu koalisi Partai Gerindra sama PKB. Ya, semua ini pastinya bikin bingung. Ya, Mas Ahaye pastinya bingung banget lah sama perubahan sikap Partai Nasdem yang kayak mendadak ini. Tapi ini bikin bingungnya kalau kejadian Pak Surya Paloh berkunjung ke kantor Golkar itu nggak dihubungin sama dipanggilnya Pak Surya Paloh sama Pak Jokowi ke istana di hari Kamis minggu lalu. Surya Paloh ungkap sikap Ahaye jika tak jadi cawapres Anies. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengungkapkan sikap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono jika tidak menjadi cawapres dari Anies Baswedan di Pilpres 2024. Menurut Surya, Ahaye bakal legowo menerima jika pada akhirnya koalisi perubahan yang digagas oleh Nasdem, PKS, dan Demokrat memutuskan sosok lain menjadi pendamping Anies. Yang saya pahami dari seorang Ahaye, cawapres boleh, tidak juga boleh. Mudah-mudahan saya tidak salah, ujar Surya Paloh saat konferensi pers bersama Ahaye di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 22 Februari. Surya Paloh mengatakan pihaknya masih menggodok tokoh-tokoh yang bakal menjadi cawapres Anies. Namun kata dia, keputusan akhirnya soal cawapres berada di tangan Anies Baswedan. Ini masalah keputusan akhir ada di tangan capres. Mengenai pasangan cawapres serahkan kepada capresnya, tanda Surya Paloh. Pada kesempatan itu Ahaye menegaskan sikap partainya yang mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024. Dukungan tersebut, kata Ahaye, sudah dibahas dan direstui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Kami sepakat bahwa untuk mengusung perubahan dan perbaikan, kita juga harus bisa memberikan ruang kepada saudara Anies sebagai baca pres yang juga diyakini bisa membawa representasi gerakan perubahan, ujar Ahaye. Ahaye mengatakan sikap dan posisi politik Demokrat untuk mendukung Anies sudah disampaikan pada 23 Januari 2023 lalu. Menurut Ahaye, sikap politik tersebut bukan sekedar test the water atau hanya uji coba politik saja. Akan tetapi setelah melewati sebuah proses, konsultasi, komunikasi yang intensif antara saya pribadi sebagai Ketua Umum dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, dan tentunya masukan berbagai pihak internal kami, baik jajaran tingkat pusat hingga daerah, tandas Ahaye. Lebih lanjut, Ahaye mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan finalisasi kesepakatan koalisi perubahan bersama PKS dan Nasdem. Kesepakatan dan cara pandang koalisi perubahan, kata dia, tidak sekedar dilihat dari aspek rasional, tapi juga dilihat dari aspek emosional dan spiritual. Yang jelas, kami ingin kapal koalisi ini bisa berlayar,
Dan mudah-mudahan bukan hanya berlayar tapi juga bisa menang. Memenangkan suara, hati, dan pikiran masyarakat kita untuk perubahan. Bekas AHY.